Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tugas membuat evaluasi pembelajaran penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan dengan menggunakan penilaian HOT. Nah, pertama-tama saya memasukkan dulu konsepnya terlebih dahulu. Lembar pengamatan penilaian. Ini konsepnya seperti ini. Nah, kemudian ini ada formulirnya atau tabelnya seperti ini. Lembar penilaian pengetahuan, tes tertulis, tes lisan juga ada di sini. Penilaian tugas penugasan juga ada. Kemudian penilaian keterampilan unjuk kerja. Keterampilan proyek. Proyek itu berkelompok-kelompok seperti itu, seperti diskusi ya. Kemudian lembar penilaian keterampilan produk. Kemudian lembar penilaian keterampilan portofolio. Penilaiannya sudah ada. Skor nilainya juga sudah ada. Nah, ini rekap penilaian sikap spiritual di kelas 4. Ini sudah saya isi karena ini sudah melewati semester kedua ya. Jadi sudah bisa diisi ini. Karena ini lagi menjalani, sedang berlangsung. Nah, ini lembar penilaian diri peserta didik. Nah, ini satu lembar. Isinya itu dicentang salah satu ya atau tidak. Nah, ini penilaian diri ini diharapkan kejujuran siswa itu melatih mereka untuk bersifat jujur. Nah, ini lembar observasi sikap sosial atau KI2 seperti ini. Kemudian ini jurnal sama ya. Ini rekapnya ini. Catatan pelaku buta sikap tindak lanjut. Nah, ini juga rekap. Jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, percaya diri. Nah, ini satu lembar, cukup satu karena semua siswa ditulis di sini. Ini untuk semua siswa. Satu lembar saja. Nah, ini rekap terakhirnya atau untuk laporannya jika ingin membuat laporan. Kalau saya biasanya membuat laporan. Kita lanjutkan ke penilaian HOTS. Nah, penilaian HOTS ini berupa soal-soal HOTS. Jadi soal-soal HOTS itu melatih siswa untuk berpikir dengan tingkat tinggi ya, menjadikan mereka lebih kritis seperti itu. Nah, sebelum kita membuat soalnya, kita harus merumuskan butir-butir soal terlebih dahulu dengan melakukan atau membuat kisi-kisi ke soal. Setelah itu membuat kartu soal. Nah, baru bisa menjadi sebuah soal. Nah, di sini saya mengambil materi kelas 4 pada semester kedua, yaitu materi mari melaksanakan sholat. Nah, langkah-langkah pertama itu kita buat tabel dulu, kita buat kisi-kisi dulu seperti ini. KD, IPK,
Di sini indikatornya ada 2, indikator pencapaian kompetensi, kemudian indikator soal. Nah, perbedaannya itu IPK itu penjabaran dari KD-nya. Nah, sedangkan indikator soal itu tertumpu kepada bentuk soal. Jadi ditujukan kepada soal, ya. Nah, di sini KD-nya itu 3.15 memahami makna ibadah sholat. IPK-nya menganalisis contoh ibadah sholat, kemudian materi pokoknya contoh ibadah sholat. Indikator soalnya disajikan sebuah pernyataan peserta didik dapat menunjukkan perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah sholat. Nah, level itu kan ada 6, level 1, level 2, level 3, level 4, level 5, level 6. Level 1 itu mengingat, kemudian level 2 memahami, level 3 menerapkan, level 4 menganalisis, level 5 mengevaluasi, level 6 mencipta. Nah, jadi level itu level kognitif, ya, itu ada 6. Nah, di sini soalnya itu tentang menunjukkan perilaku mencerminkan, berarti penerapan, ya. Penerapan berarti dia C3. Nah, di sini levelnya itu C3, bentuk soalnya itu PG, nomor soalnya itu nomor soal 1. Ini kemudian 3.15.2 menganalisis makna ibadah sholat. Materi pokoknya makna ibadah sholat, kemudian indikator soalnya disajikan sebuah narasi peserta didik dapat menyebutkan pengertian sholat menurut bahasa. Nah, berarti levelnya itu memahami, ya, paham anak tentang pengertian sholat, berarti kita pakai C2. Nah, bentuk soalnya PG sama, ya, karena di sini saya memakai PG semua. Nomor soalnya nomor 2. Jadi soal di sini, soal jumlah soalnya itu ada 5, ya, dengan skor 1 soal itu 20 skor. Jadi 5 dikali 20 100. Nah, kita lanjutkan ke kartu soal. Jadi 1 soal 1 kartu. Nah, isinya itu KD kompetensi dasar 3.15 memahami makna ibadah sholat. Kemudian materinya apa? Di sini materinya mari melaksanakan sholat. Nah, indikator soalnya disajikan sebuah pernyataan peserta didik dapat menunjukkan perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah. Nah, soalnya, butir soalnya berikut ini adalah perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah sholat, yaitu A. Marah saat ditegur teman, B. Saling membantu dalam kebaikan, C. Tidak patuh pada ketua kelompok, D. Mengingkari janji. Nah, kita langsung ada kunci jawabannya, kita tulis di bawahnya. Jadi jawaban kunci jawabannya itu adalah B. Saling membantu dalam kebaikan, skornya 20. Jadi jika anak betul atau benar jawabannya, skornya 20. Ini untuk 1 soal. Jadi 1 soal 1, ini nomor 2. Kompetensi dasarnya 3.15.2 memahami makna ibadah sholat. Materinya itu makna sholat. Indikator soalnya disajikan sebuah narasi peserta didik dapat menyebutkan pengertian sholat menurut bahasa. Nah, ini berarti pemahaman, ya, yaitu level kognitifnya itu C2. Bentuk butir soalnya sholat menurut bahasa, artinya A. Ampunan, B. Doa, C. Takbir, D. Tahmid. Nah, kunci jawabannya itu adalah doa, B, dengan skor 20. Jadi sampai 5, ya. Nah, skornya 20 jadi 100. Nah, ini bentuk soalnya seperti ini. Itu tadi kartu soal. Nah, ini sudah menjadi soal dan sudah bisa dikerjakan oleh peserta didik kita. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya.
Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.